Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Tamas Prasetyo, mahasiswa Teknik Industri di Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Total Productive Maintenance atau TPM, yaitu dengan judul Total Productive Maintenance Analysis on LED Machine Using the Overall Equipment Effectiveness Method and Six Big Losses. Seperti tadi, judul jurnalnya yaitu TPM, Analysis on LED Machine Using the Overall Equipment Effective Method and Six Big Losses. Dan penulis jurnalnya adalah Ahmad Sutoni, Widi Setiawan, dan Taufik Munandar. Tahun terbitnya 2019. Sumber jurnalnya IOP Con Series Journal of Physics, Com Series 1179 tahun 2019. Statusnya jurnal internasional dan link jurnalnya terlampir di video. Baik, diawali dengan latar belakang. Perusahaan manufaktur itu tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas peralatan atau mesin. Salah satu penyebabnya terganggunya proses produksi adalah kurangnya manajemen perawatan pada mesin. Kemudian rumusan masalahnya, TPM adalah konsep program tentang pemeliharaan yang melibatkan seluruh pekerja melalui kegiatan kelompok kecil. Mengidentifikasi OEE merupakan parameter penting untuk keberhasilan penerapan TPM dalam perusahaan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menentukan analisis Six Big Losses terhadap sarana produksi dan pemeliharaan mesin. Tujuan penulisan jurnalnya yaitu penggunaan metode OEE pada TPM digunakan untuk menentukan nilai OEE, serta menentukan analisis Six Big Losses terhadap pengaruh produksi, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi bidang-bidang seperti pengurangan waktu siklus manufaktur, keluhan pelanggan, penanganan kelompok, tingkat kepercayaan diri, serta rekomendasi dan kesimpulan yang diperoleh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mesin. Baik, berikutnya adalah teori dasar. Apa itu TPM? TPM adalah salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan, dan juga peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan berbagai peralatan kerja lainnya. Kemudian OEE atau Overall Equipment Effectiveness adalah suatu perhitungan yang dilakukan guna menentukan nilai efektivitas mesin atau peralatan tersedia. OEE adalah satu metode yang tersedia dalam TPM. Sebagai aturan, maka OEE bisa digunakan sebagai indikator performa mesin atau sebuah sistem. Lalu, Six Big Losses dapat dianggap sebagai faktor umum yang menyebabkan ketidakefektifan pada mesin. Secara garis besar, keenam faktor tersebut adalah breakdown loss, setup and adjustment loss, idling and minor stoppage loss, reduced speed loss, rework loss, dan scrap loss. Kemudian, metode riset yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang diambil dari laporan kegiatan perawatan dan produksi pada mesin bubut. Hal itu bertujuan untuk mengetahui strategi TPM yang diterapkan dalam meningkatkan OEE pada perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam riset jurnalnya. Langkah pertama adalah menganalisis kondisi umum perusahaan dan sistem pemeliharaan. Langkah kedua adalah pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi. Langkah ketiga, pengelolaan data availability ratio, performance efficiency, dan rate of quality product. Kemudian langkah keempat, analisis dan interpretasi data dengan histogram, diagram Pareto, dan diagram Fishbone. Kemudian pengumpulan data. Dalam melaksanakan penelitian, kemudian menyusunnya menjadi sebuah jurnal, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung. Kemudian, dijadikan objek kajian, sehingga penulis mendapatkan informasi yang cukup untuk mengembangkan masalah, sehingga bisa didapatkan metode yang tepat untuk menganalisis dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian, kedua, pengumpulan data.
Dibagi menjadi dua, itu data primer. Data primer didapatkan secara langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, data sekunder. Data ini didapatkan dari arsip perusahaan. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data primer dilakukan dengan metode OEE, berupa data kegagalan peralatan, data kerugian setup and adjustment, data kerugian karena penurunan kecepatan, data kerugian karena cacat, dan membuat diagram sebab akibat. Kemudian pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu penghitungan OEE. Rumus OEE adalah availability dikali performance efficiency dikali rate of quality product. Data yang dibutuhkan dalam mengukur efektivitas dengan metode keseluruhan efektivitas peralatan atau OEE diambil dari laporan kegiatan perawatan dan produksi pada mesin bubut. Data yang digunakan diambil dari bulan Januari sampai Desember 2017. Setelah semua informasi dilakukan dan dikumpulkan melalui data historis perusahaan, brainstorming, wawancara, kemudian dilakukanlah pengolahan data. Untuk tahap pertama, pengukuran ketiga rasio yaitu availability, performance efficiency, dan rate of quality product pada mesin bubut dilakukan dengan pengolahan data menggunakan bantuan software Excel 2007. Sedangkan hasil perhitungan availability, performance efficiency, dan rate of quality product pada mesin bubut dapat dilihat pada tabel 2. Berikut merupakan tabel 2 yang menunjukkan perhitungan OE pada mesin bubut dari bulan Januari hingga Desember 2017. Dapat kita lihat pada bulan Januari persentase ketersediaannya yang paling tinggi. Kemudian untuk efisiensi kerja, persentase paling tingginya ada di bulan Februari. Lalu untuk tingkat kualitas, persentase yang paling tinggi ada pada bulan Juli. Dan untuk OEE-nya, persentase yang paling tinggi terdapat pada bulan Februari. Kesimpulan apa yang dapat kita pahami dari tabel 2, terlihat bahwa OEE mesin berada di bawah nilai standar OEE yaitu 85%. Nilai ketersediaan mesin bubut antara 82,8% sampai 85,2% saja. Tentu nilai ini berada di bawah nilai ketersediaan ideal yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara waktu operasi dan beban waktu, di mana waktu operasi tentunya dipengaruhi oleh waktu mesin berhenti. Efisiensi atau kinerja mesin bubut berada di bawah standar kinerja yaitu 95%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin tidak efisien karena tidak sesuai dengan kapasitas mesin yang seharusnya. Artinya, produksi tidak berjalan sesuai dengan titik optimal atau relatif rendah. Sehubungan dan waktu operasi yang tersedia, ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mesin tidak baik. Lalu, efektivitas mesin bubut berada di sekitar 75,9 sampai 80,6%. Masih di bawah efektivitas ideal yaitu 85%. Artinya mesin bubut belum efektif. Selain itu, penyebab rendahnya nilai OEE adalah besarnya kegagalan peralatan, kerugian pengaturan, kerugian penyesuaian, pengurangan kecepatan yang disebabkan oleh lamanya waktu kerusakan alat berat sehingga kerja mesin tidak maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan analisis 6 big losses yang mempengaruhi OEE. Berikutnya perhitungan waktu dan persentase 6 big losses. Dapat kita lihat pada tabel 3 berisi 6 kerugian besar di mana kerugian pengaturan dan penyesuaian memakan waktu paling tinggi karena sampai 202,5 jam dengan persentasenya 43%. Lalu, analisis perhitungan 6 big losses-nya dilakukan agar perusahaan mengetahui besarnya kontribusi dari masing-masing faktor sehingga dapat diketahui
faktor yang tertinggi penyebab hilangnya waktu pada mesin bubut seperti bisa dilihat pada histogram di gambar 1 berikut. Kemudian, persentase kumulatif pengaruh 6 big losses. Pada tabel berikut dapat kita lihat persentase kumulatifnya. Kembali kerugian pengaturan dan penyesuaian menjadi persentase kumulatif paling tinggi, yaitu dengan nilai 100. Berikut dilihat dari persentase faktor 6 big losses, diagram Pareto yang menunjukkan persentase kumulatif pada mesin bubut. Kemudian diagram fishbone atau sebab akibat. Melalui diagram fishbone ini dapat kita ketahui bahwa faktor penyebab setup and adjustment yang tinggi, kerugian mengurangi kecepatan, dan kerugian kerusakan untuk mesin bubut. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu pengukuran aktivitas mesin dengan menggunakan metode OEE pada CV Onijaya Motor yang perhitungan OEE-nya dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2017 dengan persentase mesin bubut tertinggi pada bulan Februari 2017 adalah 80,6% dan terendah pada Oktober 2017 sebesar 75,9%. Yang kedua, faktor yang memiliki persentase terbesar dari faktor 6 big losses pada mesin bubut adalah faktor setup and adjustment yang sebesar 40,3%. Kerugian pengurangan kecepatan 19,9%, kerugian kerusakan 18,5%, kerugian pemberhentian kecil 17,6%, kerugian pengerjaan ulang sebesar 3,5%, dan kerugian scrap dan kehilangan hasil sebesar 0%. Kemudian saran. Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi hasil pengukuran OEE, cara yang terbaik untuk mengurangi dan menghilangkan 6 big losses adalah dengan membuat rencana perawatan mesin, menggunakan pendekatan perawatan prediktif, menyediakan pelatihan tentang pemeliharaan peralatan mesin produksi, serta menerapkan perbaikan mesin peralatan perkakas. Kemudian materi kuliah yang sesuai. Materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal ini adalah materi perkuliahan modul 4 yang membahas tentang Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Karena penelitian yang dilakukan di dalam jurnal berisi tentang identifikasi OEE dengan tujuan untuk mengetahui dan menentukan analisis 6 big losses terhadap proses produksi. Sementara OEE merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan nilai efektivitas mesin atau peralatan yang tersedia. Pendapat saya pribadi mengenai jurnal TPM Analysis on Lathe Machine Using the Overall Equipment Effectiveness Method and 6 big losses, menurut saya penggunaan bahasanya sudah sederhana dan penggunaan gambarnya seperti tabel dan diagram sudah cukup jelas, yang membuat isi jurnalnya mudah untuk dipahami. Lalu poin-poin penting seperti penjelasan OEE, 6 big losses, cara pengolahan data beserta hasil dan kesimpulannya pun sudah dijelaskan dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.